Hotman Paris versus Rasman dan Firdaus Owiwobo. Kalian dukung siapa? Kalau aku bingung. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana, Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arief Nasution, klien saya? Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Aduh, lihat video mereka itu ya ketika bersidang. Aduh, lawak kali. Aku sebenarnya malas kawan-kawan untuk komen ya, karena mereka itu juga semua senior-senior lah kan. Kalau kita kan advokat junior. Tapi ya 10 tahun aku jadi pengacara dari 2016, belum pernah aku lihat ada sejarahnya orang ya naik ke meja pengadilan. Wah, itu keren. Sebenarnya masalah kemarin tuh simpel aja. Grupnya Bang Rasman minta persidangannya terbuka. Hakim minta tertutup karena mungkin ada yang dibahas yang hal yang tabu lah ya, atau menyangkut aneh-aneh ya. Tapi jangan gitulah ketua. Aduh, ya kan? Sampai harus esmosi ya, sampai datangin Bang Hotman terus naik di atas meja. Aduh Bang, ada cara-cara yang lebih benar Bang. Kita sama-sama catur wangsa, praktisi hukum. Ya kan ada catur wangsa, ada 4, polisi, jaksa, hakim, pengacara itu dianggap setara oleh KUHAP. Ya kan ada caranya. Contohnya abang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang dibilang hakim, walkout aja. Seperti waktu Hasibuan dalam perkara Jessica Mirna. Ya kan, hakim dianggap pada saat itu keberpihakan, walkout. Habis itu bersurat ke Mahkamah Agung, melaporkan ke Komisi Yudisial, ya kan, pengawas hakim, ya kan bisa lebih benar gitu. Itu dianggap kita baru mantap gitu kan. Kalau ini, aduh malu kali aku, aduh. Terus itu kenapa pengacaranya Bang Rasman itu sampai naik ke meja persidangan? Memang benar sih katanya, ada yang bilang kan ya persidangan udah selesai. Ya tapi kan tetap aja, ya kita paham lah ya kondisinya, mungkin pengacara Bang Rasman itu sedang memperjuangkan Bang Rasman gitu kan. Tapi jangan gitu juga lah caranya bos. Ya kan kita kan satu sisi juga harus menjaga marwah persidangan yang terhormat. Ya kan kita juga punya kode etik. Kita juga harus menjaga marwah pengacara kita. Betul nggak? Ya kan kita kan sebagai tugas profesi yang mulia, officium nobil. Tapi kalau caranya gini, sebelah mata lah orang lihat kita bos. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di komentar, aku udah pusing. Halo, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kembali saya ikut ya mengomentari hal-hal yang terjadi kemarin di Pengadilan Jakarta Utara. Ya, yang mana saudara Hotman sebagai pelapor dan sebagai terlapor yaitu saudara Rasman Nasution. Jadi pada sidang kemarin itu sangat telah mencederai, melecehkan peradilan kita di Indonesia, ya. Yang mana apapun alasan saudara Rasman, apapun alasannya mengatakan mau berbicara lah, mau menyampaikan pendapat lah, saya rasa itu sudah ada ruang, ya, sudah ada ruang yang telah disediakan oleh negara, ya, dalam peradilan itu, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saudara Rasman mendatangin atau memegang baju daripada saudara Hotman itu sangat tidak elok, ya. Dan itu juga sampai harus teriak-teriak, ya, meminta hakim untuk diganti. Alasan apa yang saudara sampaikan sehingga saudara dengan bersikeras, dengan semenang-menang berteriak-teriak di sidang pengadilan yang terhormat itu meminta hakim untuk diganti. Sebenarnya ada proses yang harus saudara tempuh, tidak harus dengan cara-cara yang sebagaimana yang sudah saudara lakukan itu. Nah, itu juga bahwa mengganti hakim ketua ataupun tiga-tiganya dengan hakim anggota itu harus ada dasar hukumnya, ya. Tidak semenang-menang kita sebagai terdakwa untuk meminta secara gamblang, dengan kekerasan, dengan ucapan-ucapan yang kotor, kita meminta hakim untuk diganti. Itu tidak bisa, ya. Itu hakim yang bertugas pada saat itu harus berdasarkan putusan ketua pengadilan, dan itu sudah ada aturan khusus
ya di dalam dunia peradilan kita. Nah, yang berikutnya ada oknum pengacara yang datang sampai lompat di atas meja. Itu sangat-sangat tidak elok untuk dibuat, ya. Bahkan ini perbuatan daripada oknum pengacara tersebut telah mengengkangi atau merendahkan peradilan kita di Indonesia. Oleh karena itu, ini oknum pengacara, ya, perlu juga organisasi dimanapun saudara berada harus ini dievaluasi, ya, harus ditindak ini. Kita minta ini kepada organisasi yang bersangkutan supaya SK dan kartu keanggotaan advokatnya dicabut. Supaya apa? Jangan lagi ada oknum-oknum pengacara yang semenang-menang melecehkan ataupun merendahkan daripada martabat peradilan kita itu. Ya, ini fenomenal. Ini baru kali ini terjadi di dunia peradilan di Indonesia. Nah, ini juga menjadi pandangan terhadap negara kita dengan beberapa negara yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu ini bisa kita minta kepada Ketua Mahkamah Agung, ya, Republik Indonesia untuk mengeluarkan surat, ya, surat edaran untuk tidak diperbolehkan oknum-oknum pengacara itu yang telah merendahkan, ya, meremehkan martabat daripada peradilan kita untuk tidak dibolehkan lagi berpraktek di seluruh tingkat peradilan, ya, di Indonesia, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di peradilan. Artinya apa? Kita harus menjaga, seharusnya seorang lawyer sebagai seorang penegak hukum harus paham, karena kita ini adalah penegak hukum. Kita adalah bagian daripada kekuasaan kehakiman itu. Nah, jadi kalau kita sendiri sebagai seorang penegak hukum merendahkan martabat kita sendiri, lalu siapa yang menjaga marwah hukum itu sendiri? Nah, oleh karena itu ini sangat menjadi pembelajaran, ya, pembelajaran, dan ini orang sangat-sangat berbahaya, ya. Dan kita minta ini kepada pihak berwajib untuk segera menindak tegas, dan terlebih juga kepada terdakwa, ya, saudara Rasman Nasution. Kita melihat dari awal bahwa sama sekali diduga ini oknum tidak ada rasa kooperatifnya dalam menghadapi setiap proses peradilan, ya, selalu menantang, memaki dan macam-macam lah. Oleh karena itu, hakim punya hak mempertimbangkan segala sesuatu terkait masalah perbuatan yang bersangkutan, ya, bisa meringankan, bahkan bisa juga hakim punya hak untuk memperberat daripada perbuatannya. Supaya apa? Oknum ini betul-betul paham. Oknum ini jangan lagi ada oknum-oknum yang lain yang bisa sesuka-sukanya, sesuka perutnya saja untuk merendahkan martabat maupun melecehkan daripada peradilan kita. Sangat mengecewakan. Kita sebagai bagian daripada penegak hukum, ya, kita kecewa atas kejadian ini. Oleh karena itu, kita berharap hal ini jangan terulang kembali, dan tetap semangat buat saudara Hotman, ya, tegakkan keadilan, ya, semoga keadilan itu benar-benar berpihak kepada kebenaran. Mereka, terima kasih, Yahobu. Persidangan Rasman Arif Nasution melawan Hotman Paris berakhir ricuh. Mantap. Kenapa mantap? Karena kita mendapat tontonan gratis. Banyak netizen dan juga bahkan tidak sedikit dari praktisi hukum, ya, ikut berpartisipasi memberikan komentar. Ya, ada yang bilang ini adalah merusak citra pengacara. Mantap. Kita kan profesi yang mulia, profesi yang terhormat. Ini juga merusak citra pengadilan. Waduh. Tidak salah juga, tidak salah kalau mereka berpendapat seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi, kedudukan si Rasman Arif Nasution di situ tidak semata-mata membawa dirinya sebagai advokat, tetapi di situ dia sebagai terdakwa. Ya. Jadi kita harus memahami psikologi daripada terdakwa. Kemudian, apakah peristiwa ribut di pengadilan itu adalah peristiwa baru? Saya rasa tidak juga. Mungkin para praktisi hukum
juga pernah mengalami hal sama kok, beradu argumen dengan hakim, dengan lawan. Itu biasa sebenarnya. Dan saya acungkan jempol terhadap keberanian dan nyali Rasman Arief Nasution. Ya, digarisbawahi terhadap nyali dan keberaniannya. Kenapa? Karena di situ si Rasman Arief Nasution dia mempertahankan argumentasinya. Sederhana, dia hanya meminta persidangan agar dilakukan secara terbuka. Yang menurut informasi dari beliau melalui media-media ataupun video-video yang tersebar bahwa sudah disepakati persidangan itu dilakukan dengan cara terbuka. Nah, kemudian pada hari sidang ternyata kesepakatan itu berubah. Faktanya persidangan itu akan dilakukan dengan tertutup. Wajar tidak si Rasman marah? Ya wajar dong. Perlu diketahui teman-teman, selain daripada fakta dan juga bukti penting dalam persidangan, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu adalah momentum. Bagi kubu Rasman, bagi penasihat hukumnya juga, momentum ini adalah momentum penting untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Yaitu adalah dengan dilakukan sidang terbuka bagi mereka supaya terang benderang. Ya. Kemudian atas terjadinya ataupun kebijakan ataupun keputusan hakim untuk menetapkan pengadilan ataupun persidangan itu dilakukan secara tertutup, yaitu juga bagian daripada kewenangan daripada si majelis hakim. Karena mungkin ada muatan-muatan ataupun hal-hal yang bersifat tanda petik privat. Ada yang berbau misalnya pornografi yang tidak layak untuk dipertontonkan di publik. Tetapi ini kan peristiwanya sudah panjang. Berkas-berkas sudah masuk. Harusnya sudah tahu dong bahwa ini memuat tentang apa. Kenapa ada persetujuan untuk dilakukan sidang terbuka? Itu yang membuat awal terjadinya keributan ini. Dan untuk Rasman Arief Nasution, dia juga tidak salah keras untuk memberikan argumentasi dia, mempertahankan agar sidang ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada salah juga. Dalam praktik itu biasa kok. Bahkan Hotman Paris pun juga dalam bersidang suaranya keras dan lantang. Itu hal yang biasa. Kalau kita cermati lagi, kita lihat lagi video-video, penggalan video itu, saya tidak menemukan ada kalimat-kalimat makian berupa kalimat-kalimat umpatan kotor, kebun binatang dan segala macam. Tidak ada. Hanya intonasinya saja yang keras. Dan itu sah-sah saja. Tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan kenapa Rasman Arief Nasution meninggalkan kursinya. Dia kan sudah diberikan tuh kursi untuk duduk. Silakan berargumentasi pada tempatnya. Silakan dia duduk berargumentasi yang keras, tidak apa-apa. Tidak harus dia meninggalkan kursinya, menggetok-getok ataupun memukul meja hakim, mendatangi Hotman Paris. Hal-hal itu yang harusnya tidak dilakukan oleh Rasman Arief Nasution. Tindakan-tindakan itu memicu keributan daripada persidangan itu. Seandainya Rasman Arief Nasution bersikeras di kursinya saja, keributan tidak akan terjadi. Ya. Tetapi itu adalah pilihan daripada si Rasman. Mengingat persidangan ini adalah persidangan pidana, teman-teman ya. Ini berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Ujungnya apa? Kalau terbukti, pemidanaan. Mungkin hal tersebutlah yang memacu si Rasman untuk mempertahankan sidang ini terbuka. Siapa tahu dengan sidang terbuka mendukung kedudukan daripada ataupun kedudukan daripada si Rasman. Tetapi perlu diingat juga
bahwa yang mengatur jalannya persidangan adalah majelis hakim. Kalau majelis hakim sudah menyatakan ini harus sidang tertutup, ya mau tidak mau harus tertutup. Begitu. Kalau daripada si Rasman Arif Nasution keberatan dan juga penasihat hukumnya keberatan, lakukan cara-cara yang elegan. Silakan berargumentasi yang keras. Tidak masalah. Atau bahkan pada puncaknya, silakan tinggalkan persidangan. Saya walk out dari persidangan ini. Nah, gitu kan keren. Karena menganggap apa? Bisa jadi si Rasman menduga ada apa ini? Sah-sah saja dia berpikir seperti itu, menduga. Ada apa ini? Disepakati, terbuka, kemudian berubah menjadi tertutup. Sah-sah saja. Dia juga kan praktisi juga. Jadi dia tahu bagaimana dinamika persidangan. Sah saja dia mempertahankan argumentasinya. Banyak kok. Bahkan dalam perkara kasus sidang Vina, kalau tidak salah, itu Prof. Otto dan tim itu keberatan dilakukan sidang tertutup dan meminta sidang agar dilakukan secara terbuka. Tapi kan mereka melakukan secara elegan gitu. Tidak jarang juga pihak itu walk out. Kalau kita lihat juga beberapa pengacara pernah melakukan walk out, termasuk diantaranya adalah Bapak Hotmas Tompul. Dia pernah walk out dalam persidangan karena dia menganggap bahwa persidangan ini berjalan tidak sesuai dengan hukum acara. Ataupun dia menganggap bahwa persidangan ini terindikasi berat sebelah ataupun tidak netral. Sah-sah saja untuk walk out. Silakan, itu pilihan daripada pihak. Biar nanti kemudian majelis hakim mempertimbangkan. Begitu loh. Harusnya Rasman Arif Nasution itu elegan menyikapinya. Sehingga tidak terjadi provokasi ataupun keributan-keributan. Nah, yang lucunya lagi malah salah satu penasihat hukum Rasman Arif Nasution itu katanya secara tiba-tiba spontan. Secara spontan dia melompat ke atas meja. Nah, ini kan memberikan tontonan yang tidak baik. Mereka harusnya sadar bahwa persidangan ini ditonton oleh banyak orang. Kan banyak wartawan tuh. Banyak yang live. Harusnya mereka sadar. Jutaan mata menyaksikan persidangan itu. Harusnya mereka sebagai pengacara-pengacara yang cukup senior juga, harusnya kan bisa memberikan tontonan-tontonan persidangan yang baik. Tidak perlu harus melompat ke atas meja. Kan bisa dari samping. Begini jadinya kan kena serang kau. Seandainya kemarin tidak naik meja, netizen juga tidak akan geram untuk ikut berkomentar. Makanya keluarlah pendapat-pendapat netizen ataupun praktisi-praktisi yang baik ini. Ini merusak citra pengacara. Ini merusak citra ataupun marwah pengadilan. Segera lakukan pemeriksaan kode etik. Ini melanggar kode etik. Nah, pertanyaannya apakah itu melanggar kode etik? Ataupun juga contempt of court? Penghinaan ataupun pelanggaran di muka persidangan? Ya, silakan tafsirkan sendiri ya. Bukan kewenangan saya untuk menafsirkan apakah itu contempt of court. Pasti semua punya argumentasi masing-masing. Ada yang bilang, ini contempt of court. Ada yang bilang, tidak. Kan kenapa? Karena sidang sudah ditutup. Silakan. Silakan, itu tafsir masing-masing lah itu ya. Yang saya sesalkan adalah kenapa kalian yang senior-senior ini memberikan tontonan yang tidak menarik pada persidangan itu. Dan satu hal lagi, kepada Firdaus Oyubowo, ya, penasihat hukum yang naik ke atas meja itu, alasannya adalah itu spontan.
karena melihat kliennya seolah-olah dicekik, seolah-olah mau dipukul. Nggak bakal, tidak akan bakal dipukul, karena di situ semuanya orang-orang yang paham hukum. Tidak akan ada terjadi kekerasan fisik, percaya. Karena kalau seandainya terjadi kekerasan fisik, bumerang. Jadi semua itu saling menunggu. Saling menunggu siapa yang melakukan serangan pertama kali. Kalau seandainya terjadi serangan fisik, selesai sudah. Jutaan mata memandang dan itu tidak akan terelakkan lagi. Pasti akan berproses hukum. Jadi itu menurut saya itu hanya alasan saja. Jadi begitu teman-teman ya. Silahkan membuat kesimpulan masing-masing terhadap peristiwa itu. Kalau ada poin yang bagus diambil dari peristiwa itu silahkan ambil. Kalau semuanya negatif ya sudah. Tidak usah terlalu digubris. Kita lihat saja nanti kelanjutan daripada sidang ini. Siapa yang akan diuntungkan terhadap peristiwa kemarin, dan kita lihat apa nanti hasil ataupun putusan dari majelis hakim.